Karena terpengaruh video porno yang ditonton di ponsel, 3 bocah di Kota Tegal, Jawa Tengah mencabuli 5 temannya sesama jenis yang juga masih anak-anak. Polisi melibatkan sejumlah lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Dalam konferensi pers pencabulan sesama jenis yang melibatkan anak-anak, polisi menetapkan 3 pelakunya. Ketiganya melakukan perbuatan tak senonoh terhadap 5 temannya sesama jenis yang masih berusia 7 tahun hingga 10 tahun. Pelecehan tersebut dilakukan di beberapa lokasi, yakni kamar mandi musola, pos kamling, dan rumah kosong di wilayah Jalan Bawal, Kota Tegal. Dalam penyelidikan terungkap pencabulan terjadi sejak tahun 2019 dan baru terungkap awal bulan Juni 2021. Kasus ini bermula dari laporan warga yang memergoki para pelaku sedang mencabuli para korban. Pencabulan terjadi akibat pengaruh video porno yang kerap ditonton di ponsel. Kini ketiga pelaku terancam hukuman di atas 7 tahun penjara. Nauzubillahi min zalik, ya Allah, nauzubillahi min zalik. Ustaz, kita lihat tadi informasinya tentu peristiwa yang sangat memilukan, apalagi dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia sekolah dan dilakukan sesama jenis. Ustaz, pelaku mengaku karena menonton video porno. Lagi-lagi peran orang tua begitu penting dalam mengawasi anak-anak. Bagaimana menurut Ustaz pengawasan yang harus diberikan oleh orang tua? Ya, ini naudzubillah min dzalik ya, kalau kita lihat ini kan sebetulnya miris sekali, prihatin sekali kita terhadap peristiwa ini ya. Kan disebutkan wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi artinya janganlah kamu mendekati zina. Jadi mendekatinya saja sudah tidak boleh. Karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji gitu, dan suatu jalan yang buruk. Nah, jadi kalau kita lihat mendekatinya nggak boleh. Artinya apa-apa saja yang kemudian menjadi alat atau jalan atau wasilah ya menuju ke arah zina, ini kita harus berhati-hati gitu. Nah, salah satunya adalah gadget tadi. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa sesungguhnya kita harus membuat sebuah sistem. Artinya kalau di rumah ini bagaimana sebetulnya yang namanya orang tua gitu juga harus membuat sebuah sistem yang anak-anaknya itu biar terpantau kalau mereka misalnya melihat. Nah, berarti kan orang-orang tua ini juga nggak boleh gaptek ya. Artinya negara, pemerintah sudah banyak memblokir yang namanya situs-situs porno. Tapi kan situs-situs seperti ini yang menjamur, satu diblokir 100 muncul gitu. Nah, artinya apa? Artinya bukan hanya masalah teknis saja, artinya bukan hanya masalah gadgetnya yang ada pop-up pornonya, tetapi juga bagaimana anak-anak dimasukkan pemahaman agar supaya mereka itu menjauhi dari segala sesuatu yang bersifat tadi, pornografi tadi. Jadi harus ada yang namanya permasalahan tauhid, permasalahan kebiasaan, permasalahan ibadah, dan lain-lain. Dan inilah sebetulnya yang menjadi bentengnya. Jadi zikir inilah yang kemudian menjadi benteng. Nah, ini yang sulit sebetulnya ya. Kalau sudah ada zikir di dalamnya, sudah ada yang namanya permasalahan tauhid di dalamnya, permasalahan handphone tidak terlalu menjadi was-was kita. Permasalahan bukan hanya handphone tetapi ya laptopnya, internetnya, semuanya kan itu semuanya sebetulnya jendela-jendela yang bisa membawa kita kepada manfaat, juga sekaligus membawa kita kepada mudarat gitu. Nah, ini yang penting sekali. Jadi kembali ke rumah, bagaimana kita memperkuat yang namanya ibadah anak-anak, zikir anak-anak, tauhid anak-anak. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz, adakah cara dalam Islam untuk menghentikan kebiasaan buruk dalam hal ini seperti ya menonton video porno? Adakah cara yang bisa menghentikan kebiasaan tersebut? Ya, pesantren kan, tarik dari lingkungan teman-temannya, hilangkan fasilitasnya, jauhi dari segala sesuatu yang membuat dia mendapatkan akses untuk melakukan itu dan melihat itu semuanya. Nah, itu semuanya insya Allah yang akan nanti membuat satu inkubasi ya, jadi satu diisolasi yang tapi kemudian diberikan sesuatu yang baik-baik
yang dibiasakan pembiasaan yang baik-baik pada dirinya agar supaya dia dijauhi dari hal-hal yang biasa dia lakukan yang buruk tadi. Ya, jadi cabut dia dari teman-temannya, kemudian hilangkan fasilitas-fasilitas yang biasa dia dapatkan untuk mengakses gitu ya. Kemudian isi dengan ganti gitu hatinya dengan seluruh kebaikan-kebaikan ibadah dan lain-lain. Ya pertama-pertama pasti harus dipaksakan ya. Pertama-pertama pasti ada penolakan dan lain-lain. Tapi insya Allah jika kita tahu porsinya, tahu bagaimana penangannya, nanti sedikit demi sedikit akan bisa juga insya Allah berubah. Kira-kira begitu. Hanya terkadang memang orang tua terkadang lebih tidak tega begitu melihat anaknya mungkin merasa sedih dengan adanya hukuman seperti itu, tapi berarti kita sebagai orang tua juga harus tegas dan menguatkan diri begitu ya Ustaz? Lebih sedih yang mana kita? Lebih sedih anaknya apa ya kita potong semua fasilitas dan lain-lain, atau kita lebih sedih melihat akhlak anak kita hancur-hancuran kan begitu. Jadi kita harus memilih ya. Makanya at-takhliyah muqaddamun ala at-takhliyah. Jadi artinya menyingkirkan keburukan itu lebih utama daripada menyandang perhiasan. Jadi artinya buat apa anak kita kemudian terlihat hebat dan lain-lain kalau sebetulnya dia mempunyai sesuatu kemudaratan, satu keburukan yang maksiatan yang kemudian akan menghancurkan dirinya. Gitu. Jadi hilangkan dulu keburukan-keburukannya, otomatis akan masuk kebaikan-kebaikan gitu loh. Kadang-kadang orang itu ya biarin aja lah anak saya lihat pornografi dan lain-lain, toh dia sekolahnya juara 1, itu kan nggak boleh gitu, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi hilangkan semua keburukan-keburukan. Ya, Ustaz, kalau tadi kita melihat informasi yang begitu memilukan tersebut, juga disebutkan ada kasus sesama jenis begitu. Hukumannya kalau dalam Islam itu lebih berat lagi dari berzina, Ustaz, seperti yang terjadi di zaman Nabi Lut. Ya, artinya 2 kali lipatnya itu begini, kalau zina itu kan sama saja ya, namanya laki-laki yang perempuan sama saya, tapi di luar yang namanya proporsional ya gitu ya, ini mengundang azab sebagaimana Nabi Lut tadi ya, jadi lebih penantang gitu ya, dari apa ya kebiasaan atau kemaksiatan yang dilakukannya. Jadi mengerikan kalau anak-anak sudah sudah tidak lagi memperhatikan hukum, memperhatikan permasalahan-permasalahan nilai-nilai agama ya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Berbahaya sekali jika sebetulnya anak-anak sudah seperti itu, bagaimana generasi kita ke depan. Ini berbahaya sekali. Ya, nauzubillah min dzalik, semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal demikian.